Melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak dan balita di bawah 6 tahun memicu keresahan para orang tua. Terlebih, kasus kematian akibat gagal ginjal akut terus mengintai dalam waktu yang sangat singkat. Kasus ini sendiri mulai melonjak pada Agustus hingga September 2022. Kemenkes pun segera melakukan kajian guna mendeteksi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Awalnya penyakit ini diduga berkaitan dengan infeksi dan dampak dari post-COVID-19. Namun saat dilakukan pendeteksian infeksi virus maupun bakteri ternyata tidak ditemukan. Tiba-tiba ada kasus gagal ginjal banyak, terus kemudian hemodialisis, anaknya harus dicuci darah. Kita kan selalu berpikir mungkin ini karena infeksi. Kita lihat ada leptospirosis, ada berbagai macam bakteri, ada berbagai macam parasit, kita identifikasi dengan sequencing. Ternyata semua itu tidak bisa diambil kesimpulan penyebabnya adalah bakteri atau parasit atau virus. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi, apakah ini berhubungan dengan long COVID yang pada anak-anak, sebagian anak tidak mengandung imunoglobulin dan imunoglobulin terhadap COVID. Artinya mereka memang belum terjangkit COVID, jadi COVID bisa disingkirkan. Melalui serangkaian penelitian didapati adanya senyawa toksin yang diduga menjadi penyebab utama. Hingga pada pertengahan Oktober 2022, Kemenkes mengumumkan dan menarik sejumlah obat sirup anak yang mengandung senyawa berbahaya yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak dan balita. Sayangnya pemerintah dinilai terlambat mendeteksi, sebab obat-obatan tersebut rata-rata merupakan obat yang dijual bebas di pasaran sejak dulu. Nah, kemudian pada produksi yang baru itu bahannya tercemar dengan etilen glikol dan diethylene glikol, sehingga sekarang kita sadar bahwa etilen glikol bisa menyebabkan gagal ginjal pada keracunan ginjal. Dan sudah diinvestigasi oleh Kemenkes bahwa dari 200-an kasus itu 75% katanya confirm dengan disebabkan oleh etilen glikol. Diketahui kandungan etilen glikol dan diethylene glikol dalam obat sirup berfungsi sebagai bahan pelarut yang tidak berwarna, tidak berbau dan memiliki rasa yang manis. Namun di balik itu senyawa ini diketahui sangat berbahaya. Sesaat setelah diserap oleh tubuh akan berubah menjadi senyawa beracun yang bisa memicu keracunan hingga gagal ginjal akut. Saat etilen glikol dan diethylene glikol dikonsumsi, maka keduanya akan bermetabolisme di dalam tubuh. Menjadi sejumlah senyawa kimia yang akhirnya mengendap membentuk serpihan kristal yang berkumpul di ginjal. Tapi ketika tercemar kandungannya lebih dari 0,2% itu menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena etilen glikol ataupun diethylene glikol ini ya, dia akan mengalami suatu proses ya yang namanya diserap oleh tubuh kita, entah itu melalui lambung, usus halus dan kemudian tersebar dalam target organnya, dan dia mengalami metabolisme di dalam sistem ekskresi tubuh kita, yaitu di ginjal itu ada namanya saluran nefron. Nah, nefron ini, saluran-saluran yang kecil-kecil ini ya tentunya tersumbat dengan adanya kristal tadi. Nah, sumbatan ini mengganggu sistem kerja fungsi ginjal kita kan, terutama pada anak-anak misalnya susah kencing gitu ya, dan juga tadi bahwa fungsi ginjal ini kan mengatur juga sistem darah kita pada dari ginjal ke organ lain kan gitu ya, sekresinya. Nah itu juga terganggu. Bayangkan ada keasaman darah yang terjadi, kemudian fungsi ginjal terganggu karena dari endapan tadi. Namun ironisnya hal ini gagal terdeteksi sejak awal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Padahal jika Badan POM waspada dan teliti sejak awal, maka obat-obatan berbahaya tersebut tidak akan menyebar dan dikonsumsi anak-anak dan balita. Terkait hal ini, Badan POM sendiri berdalih bahwa pihak perusahaan farmasi telah melakukan kecurangan. Apakah industri farmasi ada mengganti bahan baku yang tadinya aman, yang sekarang malah tidak aman? Ini mungkin bisa ditanyakan lagi ke Badan POM. Ya, kalau ini terjadi, Badan POM itu kan tugasnya juga melakukan menguji lewat laboratorium
apakah produk atau obat-obatan tersebut ya memenuhi syarat keamanan untuk dikonsumsi masyarakat. Ini kan tugas dan kewenangannya Badan POM. Jadi kurang tepat apabila kita menyalahkan industri farmasi sepihak. Meski kasus gagal ginjal akut kini telah tertangani dengan adanya obat yang diimpor dari Singapura dan Australia, namun persoalan besarnya ada ratusan nyawa anak dan balita yang tidak terselamatkan. Jika saja lembaga berwenang menjalankan fungsinya dengan maksimal, seharusnya tidak perlu ada orang tua yang harus kehilangan anaknya. Pemirsa, BPOM yang berperan untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dinilai gagal untuk menjalankan fungsinya. Lantaran sejumlah obat sirup yang beredar luas dinilai mengandung zat berbahaya yang memicu gagal ginjal akut pada anak-anak. Kami mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan persetujuan untuk melakukan wawancara. Seandainya fungsi pengawasan dilakukan dengan baik, maka anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut dapat diminimalisir. Demikian Delik edisi minggu ini, saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, sampai jumpa.